Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di playlist Kalkulus. Masih bersama saya, Dwi Yulianto. Di video kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang sistem bilangan, garis bilangan, sifat-sifat bilangan real, sistem pertidaksamaan, dan berikut contoh-contohnya. Sekaligus kita nanti akan membahas tentang nilai mutlak. Silahkan tonton videonya, semoga bermanfaat. Nah, di sistem bilangan real ini terdapat beberapa bilangan lain, antaranya adalah bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang pertama itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu lambangnya adalah N ya. Nah, bilangan asli ini adalah bilangan bulat positif yang nilainya itu tidak nol. Antara lain contohnya misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Sedangkan yang kedua itu adalah bilangan bulat yang disebut dengan integer atau yang bisa kita lambangkan dengan huruf Z. Nah, bilangan bulat itu adalah semua bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat ini adalah bilangan bulat yang dimulai dari minus tak hingga sampai dengan hingga. Nah, yang selanjutnya adalah bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini dilambangkan dengan huruf Q. Nah, bilangan rasional ini adalah biasanya kita sebut dengan bilangan perperan atau pecahan ya. Contohnya misalkan 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini memiliki syarat. Syaratnya apa? Di mana A per B, yaitu dengan A dan B termasuk dalam bilangan Z. Nah, bilangan Z itu apa? Bilangan Z itu adalah bilangan bulat integer, yaitu bilangan dari minus tak hingga sampai dengan hingga. Nah, selain itu syarat dari bilangan rasional adalah nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Jika nilai B-nya 0, maka hasilnya adalah false atau tidak bisa diidentifikasikan. Maka dari itu si penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya adalah bilangan real. Nah, bilangan real ini adalah lambangnya itu berbentuk R. Nah, bilangan real itu apa? Yaitu suatu bilangan termasuk bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu apa sih? Nah, sebenarnya dalam bilangan real itu terdapat dua bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Pada bilangan irasional itu contohnya misalkan akar 2, akar 3, kemudian akar 5, pi, dan seterusnya. Jadi sebenarnya di dalam sebuah bilangan real itu di dalamnya terdapat bilangan rasional dan bilangan irasional. Sedangkan di dalam bilangan rasional ini di dalamnya terdapat bilangan-bilangan bulat. Nah, di dalam bilangan bulat ini di dalamnya terdapat bilangan asli, gitu ya. Jadi semua bilangan ini tercantum pada sebuah bilangan yang dinamakan bilangan real. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bilangan real tersebut. Nah, untuk berikutnya adalah garis bilangan. Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan. Nah, seperti lihat pada garis, di situ ada minus 3. Ini selalu berada pada dan letaknya pada sebelah kiri angka 0 ya. Kenapa? Karena yang namanya angka minus atau negatif itu pasti letaknya ada selalu berada di sebelah kiri angka 0. Nah, sedangkan angka bilangan di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif. Biasanya tidak ditulis kalau positif, tandanya itu tidak pernah ditulis. Kenapa? Karena lebih umumnya tanda positif itu tidak pernah ditulis. Namun kecuali kalau bilangan negatif itu, kalau misalkan bilangan negatif itu wajib ditulis tandanya. Nah, begitupun dengan perhatikan yang akar 2 dan pi. Kenapa akar 2 letaknya ada di sini? Perhatikan gambar garis bilangannya ya. Karena akar 2 ini kalau dihitung hasilnya itu sekitar 1,4 sekian sekian sekian.
Jika letaknya jadi letaknya akar 2 ini di antara 1 dan 2. Nah, sedangkan yang Pi itu nilainya 22/7. Jika kita hitung hasilnya adalah 3,14 sekian 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 sekian. Nah, 3,14 ini letaknya ada di angka antara 3 dan 4. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan selang. Perhatikan, ini selang. Nah, jika X kurang dari A, maka gambarnya ke kiri ya. Kenapa? Karena kurang dari itu pasti lambangnya selalu ke kiri. Sedangkan kalau misalkan lambangnya ke kanan, itu berarti dia itu mengarah pada positif. Sedangkan bilangan yang di tengah itu, kita kan bilangannya, yang misal bilangannya itu 0 ya. Bilangan tengah-tengah itu ada di 0. Jadi untuk X kurang dari A, maka gambarnya selalu ke kiri. Gitu. Kemudian untuk selangnya sedangkan untuk intervalnya bisa kita tulis bahwa buka kurung biasa minus tak hingga, koma A, tutup kurungnya tutup kurung biasa. Kenapa biasa? Karena di sini kita untuk ke arahnya selalu ke kiri dan hasilnya minus tak hingga. Jadi biasa kurung. Nah, selanjutnya adalah X kurang dari sama dengan A. Maka gambarnya itu juga mengarah ke kiri, tetapi di sini titiknya adalah titik penuh. Sedangkan kalau misalkan yang pertama tadi adalah kurang dari saja, titiknya tidak penuh. Yang pertama tadi. Sedangkan kalau misalkan di sini ada sama dengannya, maka dia titiknya adalah penuh atau bulatannya tidak kosong. Nah, untuk intervalnya bisa kita tulis bahwa di sini buka kurung negatif tak hingga, koma A, tutup kurung siku-siku. Pokoknya di sini kalau misalkan di sini ada kurang dari sama dengan, kurang dari ada tanda sama dengannya, atau lebih dari ada sama dengannya, maka dia wajib tutup kurung atau buka kurung siku. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah A kurang dari X dan X kurang dari B. Maka tulisannya seperti ini ya. Nah, di mana A ke B selangnya dan tanda titiknya itu kosong. Kenapa kosong? Karena di sini A kurang dari X, X kurang dari B. Tidak ada sama dengannya. Maka tanda itu kosong. Sehingga kalian bisa menuliskan selangnya buka kurung biasa A, koma B, tutup kurung biasa. Selanjutnya untuk yang keempat adalah A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Maka tulisannya seperti ini ya. Nah, untuk grafiknya, gambar grafiknya A ke B. Nah, untuk bulatannya adalah bulatan penuh, tidak kosong. Nah, kenapa tidak kosong? Karena di sini ada sama dengannya. Maka A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, itu jika kalian tulis selangnya, maka buka kurung siku A, B, tutup kurung siku. Nah, selanjutnya jika X lebih dari B, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini, sama halnya dengan yang nomor 1, X kurang dari A, maka sama juga dengan X lebih besar dari B. Nah, hanya bedanya dengan cara cepat, lihat tanda panahnya kemana. Dia mengarah selalu ke arah kanan, maka tanda panahnya juga ke kanan. Tapi perlu kita ketahui bahwa X itu harus berada di sebelah kiri ya, wajib dan harus berada di sebelah kiri. Jadi untuk intervalnya adalah buka kurung B, tak hingga tutup kurung yang biasa. Oke, begitupun selanjutnya untuk membahas pertidaksamaan itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, tadi kita akan bahas tentang gimana penyelesaiannya. Karena ada soal misalnya 13 besar dari sama dengan 2x ini besar dari sama dengan 5. Akhirnya di sini kita mau misalnya x. Jadi tadi misalnya x, maka hapus yang tengah. Ini dia yang dengan cara memberikan tanda plus 3 pada sebuah bagian. Sehingga 13 ditambah 3 besar sama dengan 2x. Ini dia ditambah x itu dari besar sama dengan 3. Maka hasilnya 13 ditambah 3 sama dengan
16 lebih besar sama dengan 2x lebih besar sama dengan 5 kali 3 adalah 5. Maka soal yang dapatkan 16 lebih besar dari 2x lebih besar dari 8, maka kalian untuk mencari x, maka kalian harus bagi kedua bagian tersebut membagi 2. Jadi 16 dibagi 2 jadi 8 lebih besar dari x, dan x lebih besar sama dengan 8 dibagi 2. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk menulis suatu timbal nilai di sini kalau saya dan sehingga kita dapat menyebut 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Maka kalian sebagai simpulan nilainya adalah 4,8. Buka kurung kan nilai maka di sini buka kurung siku 4,8 tutup kurung siku seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya ada garis bilangnya adalah 4 sampai 8 di mana bulannya adalah selanjutnya untuk mencari nilai adalah minggu lebih dari 6 dari 4x kurang dari sama dengan 8. Nah, perhatikan minggu kita fokus untuk mencari x sehingga 6 ini 6 ditambah ini kita bisa kita bisa jadi minggu dibagi 6 itu jadi 8 kemudian 8 dibagi 6 karena kita buat 8 jadi 8 dibagi 6 itu seperti itu. Nah, kali ini negatif 8 buat isinya kita mencari dari 8 dari 4x kurang dari sama dengan 2. Nah, sini saya mau menyatakan bahwa sebagai hasilnya maka kita dengan negatif 1 sehingga ketika kita dengan negatif 1 maka hasilnya anda dengan berubah. Jadi kita 8 dibagi 8 negatif 1 maka yang berubah jadi 8. Perhatikan anda dengan berubah. Nah, kemudian dari 4x dibagi 1 4x 2 negatif 1 jadi negatif 2. Perhatikan anda dengan berubah. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa 2 lebih kecil dari sama dengan 4x lebih kecil dari 8. Untuk mencari x maka 2 persepasnya kedua bagian ini itu jadi 4 bagi maksudnya jadi 2 dari 4 hasilnya jadi sama kurang dari sama dengan x dan x kurang dari 8 dari 4 hasilnya. Dan ini misalnya adalah perlu dibagi sekarang negatif di tengah misalnya ada sebagainya maka kalian bisa tuliskan ini misalnya ini dia buka kurung siku koma 2 kan dibagi 2 kurung siku karena dia ada sama. Nah, berikut adalah grafiknya nah untuk yang siku yang siku ini misalnya kita kan sebenarnya 2 kalian buat ya selanjutnya saya ini contoh bahasa dari 3 kurang dari kalau kita bisa menggunakan sama 2 dan untuk misalnya kita atau saya dulu pemahamannya jadi kita menggunakan bahasa dari 3 kalau kita dulu pemahamannya adalah x 1 dan x 1 kurang dari 0. Jadi misalnya itu untuk bahasa 1 menjadi x sama dengan x dan x ini adalah x menjadi x sama dengan y seperti itu. Nah, kalau di sini sama 3 itu nilainya tidak apa boleh dengan kosongnya. Nah, lagi yang kita mencari adalah negatif kurang darinya. Untuk mencari kurang dari ini, maka kita cari kurang dari 0 berarti harus negatif. Nah, kalian bisa negatif sama 3. Untuk fungsinya kalian pilih dulu bisa diberikan misalnya di sini ada yang beri misalnya dari 1 mana 1 biasa ke soalnya y squared min x kurang dari 0. Maka y squared min x kurang dari 0 di x dari 1 maka 1 dibagi ada 2 min dari 1 itu 5 min 3 2 dibagi 5 min 3 min 3 dibagi 3 min 6 min 6 itu kurang dari 0 betul kan tadi min. Kemudian dari sini dari sebelah kita mendapatkan benar di antara setengah 3 ini negatif maka di sebelah sebelahnya itu masih positif. Sekali lagi kita bukan lima nilainya negatif maka di sini harus kurang dari 0. Maka lima nilainya adalah di setengah 0,3. Contoh lain yang adalah 2x 4 kurang dari sama dengan 6 x kurang dari sama dengan 3x plus 6. Nah, ya, untuk yang kita bagi dulu dengan dua bagian yaitu 2x 4 kurang dari sama dengan 6 x dengan 6 x kurang dari sama dengan 3x plus 6. Kemudian seperti biasa yang memiliki variabel jadikan 1 kita butuh jadikan 1 jadikan 1. Untuk 2x maka yang x kita dewaskan sebelah kiri. Maka hasilnya 2x plus 7x kurang dari sama dengan 6 min 4 min dari sebelah kanan kita berikan ini sebagai yang negatif jadi positif jadi 0. Dan berikutnya adalah yang memiliki variabel kita sama yang memiliki variabel jadikan 1 itu 7x. Nah, di sini 3x nya kita dewaskan sebelah kiri. Maka hasilnya 7x min 3x. Maaf, min 7x dibagi 3x kurang dari sama dengan 6. Nah, 6 sebelah kiri kita dewaskan sebelah kanan yang dari positif menjadi negatif. Maka hasilnya apa ya? 2x plus 7x dibagi 6x kurang dari sama dengan 6 adalah 1. Dan min 7x dibagi x dalam 10x kurang dari sama dengan 6 adalah 6 itu hasilnya 0. Kemudian untuk x nya sendiri x kurang dari sama dengan masih 10 9 dan 10x besar dari sama dengan 0. Nah, ini adalah x kurang dari sama dengan 10 9 dan x besar dari sama dengan 0. Maka ini seperti ini. Nah, perhatikan tulisannya. Dari kita sebut bahwa hitungan penyelesaiannya adalah 0,10 seperti itu. Nah, contohnya adalah bukan hitungan penyelesaian. Dan sini bawahnya 1 per x plus 1 kurang dari 2 per 3x min 1. Penyelesaiannya adalah kita harus menyamakan dengan cara yang seperti yang sebelah kanan kita yang kuasai sendiri. Maka hasilnya 1 per x plus 1 dibagi 2 per 3x min 1 kurang dari 0. Paham ya? Maka dari sini untuk menyamakan dengan maka kita bisa sama 1 dikali dengan 3x min 1. Maka hasilnya 3x min 1 dikurangi 2 dikali dengan x plus 1. Maka hasilnya kita pakai gabung 2x plus 2 betul. Karena 2x plus 2 dikali 1 seperti itu. Maka dari sini dikurangi atau mana maka wajib yang paling ini wajib digabung dan dikurangi. Nah, kalian dari sama dengan x plus 1 dikali 3x min 1 kurang dari 0. Nah, untuk dibagi x min 1 dibagi gabung 2x plus 2. Nah, 3x dibagi 2x hasilnya 1x min 1 dikurangi plus 2 hasilnya min 3. Seperti itu. Maka penyelesaiannya adalah ya ada 3. Jadi yang x plus 1 menjadi 1 penyelesaiannya 1, 3x min 1 penyelesaiannya 1 3 dan x min 3 penyelesaiannya jadi 3. Di sini ada 3 titik, karena titik bisa dapat mengambil untuk mencari hitungan penyelesaiannya dapat mengambil apa di antara 1 3 dan 3x dapat mengambil angka 1 angka ini dimasukkan ke dalam soalnya yang menambah x min 3 per kali x plus 1 dikali x min 1. Coba kita siapa mengambil angka 1 dibagi adalah min 2 per 1 angka 1 dikali angka 1 dikali angka 2. Jadi 2 per 4. Min 2 dikali 4 adalah min sama. Hasilnya min. Oke, ya, min ya. Maka di sebelah sebelahnya akan berubah ke sini negatif, sebelah kanan masih positif. Nah, sebelah negatif lagi sebelah kiri masih positif. Nah, positif ini antara sebelah kiri negatif 1 maka yang negatif kembali seperti itu. Nah, untuk sini karena yang ambil negatifnya maka bagian soalnya adalah hitungan penyelesaiannya adalah sepertiga sampai 3 dan min 1 sampai ke sebelah kiri soalnya seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah menentukan penyelesaiannya dari soal x plus 1 dibagi dengan 2 min x kurang dari sama dengan x per 3 plus x. Sama dengan yang sebelumnya adalah variabel yang ambil dari sebelah kanan kalian dewaskan sebelah kiri. Maka yang membuat x plus 1 dibagi dengan 2 min x kurang dari x per 3 plus x kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk menyatakan yang berikutnya maka kita antara x plus 1 dibagi dengan 3 plus x. Berikut dibagi x dibagi dengan 2 dibagi x. Nah, berikutnya sama dibagi dengan 2 min x dibagi dengan 3 plus x dan sama kurang dari sama dengan 0. Hasilnya x plus 1 dibagi dengan 3 plus x dibagi x dibagi 2 min x hasilnya 2 x karena 2 x plus 3 dibagi dengan 2 min x dibagi dengan x plus 3. Untuk bilangnya sama seperti tadi maka kalian segi kalau x nya dari 0 sehingga nilainya selalu positif. Jadi penyelesaiannya adalah 2,3. Nah, kenapa pilih 3 masalah 3 macam. Nah, selanjutnya kita lihat selama urusannya seperti mana biasanya. Jadi negatif tak hingga, koma, negatif 3 kurang tutup kurung siku gabungan antara 2 koma tak hingga. Oke, selanjutnya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak x itu dilambangkan dengan seperti itu dan didefinisikan sebagai jarak x dari titik pusat pada garis bilangan sehingga jarak selalu bernilai positif. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut, di mana pembagiannya adalah yang satu positif, yang satunya negatif. Yang positif x lebih besar dari sama dengan 0, sedangkan yang negatif adalah x kurang dari 0. Pertidaksamaan nilai mutlak sifat-sifatnya adalah yang pertama, kita perhatikan
nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, di mana A lebih besar dari 0, maka garis bilangannya negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Selanjutnya, nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan A, maka A dengan A lebih besar sama dengan 0, maka garis bilangnya X lebih besar sama dengan A. Atau X kurang dari sama dengan A. Kemudian nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y. Maka sama-sama dikuadratkan, maka menghasilkan X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Nah, untuk yang kelima adalah X per Y dimutlak sama dengan X dimutlak per Y dimutlak. Ketaksamaan segitiga menghasilkan bahwa nilai mutlak X plus Y itu lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Sedangkan nilai mutlak X dikurangi Y itu lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y itu dimutlak. Contoh lain, untuk menyelesaikan himpunan nilai mutlak dari 2X min 5 kurang dari 3. Kita bisa menggunakan sifat yang kedua tadi. Contohnya, ketika nilai mutlak 2X min 5 kurang dari 3, perhatikan yang tiganya. Sifat nilai mutlak yang ketiga, itu yang ketiga yang satu positif, yang satu negatif. Berarti, min 3 kurang dari 2X dikurangi 5 kurang dari 3. Seperti itu. Kemudian, karena kita fokus untuk mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan negatif 5. Dengan cara apa? Memberikan plus 5 kepada bagian-bagian yang lainnya. Bahkan 5, angka 5 kepada semua bagian-bagiannya. Jadi 5 dikurangi 3 lebih kecil dari 2X dikurangi 3 plus 5. 5 dikurangi 3 adalah 2, lebih kecil dari 2X kurang dari 8. Nah, karena kita untuk mencari nilai X, maka semua bagian kita bagi dengan 2. Dan 2 bagi 2 itu 1, kurang dari X kurang dari 8 bagi 2 itu 4. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Buka kurung tutup kurungnya biasa saja. Maka ini adalah garis bilangannya 1 dan 4. Dan lihat perhatikan bulatannya adalah bulatan kosong. Untuk contoh yang lain adalah 2X min 5 kurang dari 3. Kita juga bisa menggunakan sifat yang keempat, karena ruas kiri maupun ruas kanan keduanya positif. Misalkan sama-sama dikuadratkan. Kita ingat lagi ya, kita bisa ingat menggunakan sifat yang keempat. Semuanya dikuadratkan. Jadi 2X min 5 dikuadratkan kurang dari 3 dikuadratkan adalah 9. Ketika 2X min 5 dikuadratkan, itu menghasilkan nilai 4X kuadrat min 20X plus 25 kurang dari 9. Perlu diingat untuk perangkatan adalah misalkan kita mempunyai AX dikurangi B, maka nilainya nanti adalah A kuadrat X kuadrat dikurangi N dikurangi 2 AB X ditambah B dikuadratkan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang ruas sebelah kanan, 9 ini akan saya pindahkan ke sebelah kiri karena dia bisa jadikan 1. Maka hasilnya adalah 4X kuadrat dikurangi 20X ditambah 25 dikurangi 9 itu hasilnya 16, kurang dari 0. Selanjutnya, kita bisa sama-sama membaginya dengan 2. Kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat min 10X plus 8. Nah, 2X kuadrat min 10X plus 8 kurang dari 0, itu bisa kita faktorkan, hasilnya adalah 2X min 2 dikali dengan X min 4 kurang dari 0. Maka titik pemecahannya untuk yang 2X min 2 itu adalah 1, titik pemecahan X min 4 itu adalah 4. Berikut garis bilangannya, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka perhatikan bulatannya akan kosong. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, Bapak mau ngambil angka untuk membuktikannya ya. Bapak akan mengambil angka nilainya misalkan 0. 0 akan saya masukkan ke dalam 2X kuadrat min 10X plus 8. Ketika 0 saya masukkan ke 2X kuadrat min 10X plus 8. Maka 2 dikali 0 kuadrat hasilnya 0, min 10 dikali 0 hasilnya 0, maka 0 dikurangi 0, 0 ditambah 8. 8 lebih kecil dari 0, salah. Gitu. Karena di sini salah, yang kita butuhkan adalah kurang dari 0. Maka di sini plus, maka wajib di sini min, dan di sini plus lagi. Seperti itu, dan ini kita mencari yang negatifnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung biasa 1,4, tutup kurung biasa. Untuk selanjutnya, contoh soal selanjutnya adalah sama-sama dimutlak ya. 2X plus 3 lebih besar sama dengan nilai mutlak dari 4X plus 5. Kita menggunakan sifat yang keempat tadi sama, maka kedua ruas akan dikuadratkan. Maka hasilnya 2X plus 3 dikuadratkan, hasilnya 4X kuadrat plus 15X plus 9. Sedang lebih besar sama dengan 4X plus 5 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 16X kuadrat ditambah 40X. 40 dari mana? 2 kali 5, 10, 10 kali 4, 40X. Seperti itu, 5 dikuadratkan adalah 5. Dan seterusnya, untuk ruas angka yang ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 4X kuadrat dikurangi 16X kuadrat itu hasilnya negatif 12X kuadrat. 12X dikurangi 40X hasilnya min 28X. 9 dikurangi 25 hasilnya negatif 16. Lebih besar sama dengan 0. Kita sama-sama sederhanakan bahwa di sini Bapak ingin menyederhanakan sama-sama dibagi negatif 4. Maka min 12X kuadrat dibagi 4 ada min 4 itu hasilnya 3X kuadrat min 28X itu dibagi min 4 hasilnya plus 7X min 16. Dibagi min 4 hasilnya plus 4 kurang dari sama dengan 0. Maka titik penyelesaiannya adalah kalian perhatikan dulu setiap persamaan kuadrat, maka kalian harus memfaktorkannya dulu. Nah, di sini Bapak langsung untuk pemecahannya, titik pemecahannya adalah
min 4 per 3, min 1. Contoh lain dari himpunan penyelesaian jika digambar pada garis bilangan yang tadi min 4 per 3 sama min 1, misalkan Bapak mengambil angkanya misalkan 0, tadi dimasukkan ke dalam bilangan yang paling bawah, maka di sini menghasilkan plus, negatif, plus. Nah, karena kita mencari kurang dari 0, maka yang negatif inilah yang Bapak ambil. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah min 4 per 3, min 1. Contoh lain dari menentukan himpunan penyelesaiannya adalah yang keempat, nilai mutlak dari x per 2 ditambah 7 lebih besar dari sama dengan 2. Perhatikan, di sini ada x per 2 ditambah 7 lebih besar sama dengan 2. Atau bisa juga dengan x per 2 ditambah 7 kurang dari sama dengan min 2. Atau bisa seperti ini. Nah, untuk x per 2 lebih besar sama dengan, nah, kenapa di sini bisa jadi min 5? Karena plus 7 pindah luas ke sebelah kanan. Jadi 2 dikurangi 7, itu hasilnya negatif 5. Atau x per 2, kenapa bisa jadi min 9? Karena min 2, plus 7-nya pindah luas ke sebelah kanan. Min 2 plus 7 pindah luas ke sebelah kanan, maka hasilnya min 7, berarti min 2, min 7, berarti hasilnya min 9. Maka untuk mencari nilai x, yang pertama adalah x lebih besar dari sama dengan min 10. Atau x kurang dari sama dengan min 18. Maka himpunan penyelesaiannya buka kurung minus 3, minus 18 tutup kurung siku digabung dengan buka kurung siku min 10, hingga tutup kurung. Inilah hasilnya. Kemudian soal selanjutnya adalah yang nomor 5, 3 dikali dengan nilai mutlak x min 2 dikurangi dengan nilai mutlak x plus 1 kurang dari sama dengan min 2. Kita definisikan dulu yang pertama ya. Nah, untuk nilai mutlak x min 2 kita bagi menjadi 2. Yang pertama positifnya x min 2 yang positif, di mana x lebih besar sama dengan 2, dan yang negatifnya 2 kurang dari x, di mana x kurang dari 2. Sedangkan yang x plus 1 didefinisikan yang pertama positif, di mana x plus 1, di mana x-nya x lebih besar dari min 1, sedangkan yang negatifnya adalah min x min 1, di mana x kurang dari negatif 1. Jadi kita mempunyai 3 interval. Yaitu nanti di sebelah kiri min 1, di antara min 1 dan 2, dan di sebelah kanan 2. Perhatikan di sini min 1, bagian yang pertama adalah min 1, min 1. Yang bagian kedua adalah min 1, 2. Bagian ketiga adalah 2, hingga. Nah, min 1 di sini yang bagian tengah, kenapa di selang siku min 1? Karena kita batasannya sampai 1. Permisalannya tak hingga sampai mendekati min 1. Sedangkan yang di tengah adalah batasannya min 1 sampai mendekati 2. Sedangkan pada bagian yang ketiga adalah 2 sampai mendekati tak hingga. Nah, untuk interval x kurang dari min 1 atau negatif tak hingga, min 1, perhatikan di sini, maka hasilnya karena dia negatif, maka kita mencari tadi yang kriterianya negatif. Berarti 3 dikali 2 min x, tutup kurung dikurangi, buka kurung, x min x min 1, buka kurung, x lebih besar dari min 2. Selanjutnya kita masukkan seperti biasa, 3 dikali 2 adalah 6, 3 dikali min x adalah min 3x, min dikali min x plus x, min dikali min 1 adalah plus 1 kurang dari sama dengan 2. Kemudian dilanjutkan bahwa 6 ditambah 1 adalah 7, min 3x ditambah x itu hasilnya min 2x, lebih besar sama dengan min 2. Kita jadikan 1, yaitu bahwa min 7 pindah luas ke sebelah kanan. Jadi hasilnya min 2x lebih besar sama dengan min 2 dikurangi 7. Jadi hasilnya nanti min 9. Maka karena di sini ada tanda negatif, berarti ketika kita ada tanda negatif, maka nanti hasilnya tandanya yang tadinya kurang lebih dari sama dengan, maka dia akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Berarti min 2x lebih besar sama dengan min 9. Maka nanti hasilnya jadi 2x kurang dari sama dengan 9. Atau x kurang dari sama dengan 9 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya seperti ini, minus 3,9 per 2. Perhatikan ini yang perlu kita tahu ya. Jadi kita ambil yang negatifnya, karena kurang x kurang dari 1, kita ambil yang negatifnya. Ini yang perlu diingat. Kemudian untuk yang himpunan penyelesaian yang pertama itu negatif tak hingga, 9 per 2 diiris dengan negatif tak hingga, negatif 1. Irisannya adalah 9 per 2 menghadap ke sebelah kiri. Kemudian min 1 juga menghadapnya tanda menghadap sebelah kiri. Nah, kita ambil yang dua-duanya daerahnya yang dua-duanya yang memenuhi kriteria himpunan penyelesaian yang pertama tersebut. Dari gambar garis bilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari sampai 2 interval tersebut adalah minus tak hingga, minus 1. Sehingga himpunan penyelesaian yang pertama itu adalah minus tak hingga, minus 1. Nah, untuk pada bagian yang kedua, untuk interval dari minus 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2 atau buka kurung siku min 1, 2, itu kita lihat di sini positif. Kita ambil yang perlu diingat positif. Jadi 3 dikali dengan 2 kurangi x dikurangi dengan x plus 1 lebih besar sama dengan min 2. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6, 3 dikali min x hasilnya min 3x, min kali x, min dikali plus 1 hasilnya min 1 lebih besar sama dengan min 2. Nah, 6 dikurangi 1 itu hasilnya 5, min 3x, min 4x lebih besar dari sama dengan min 2. Nah, kita samakan variabelnya, min 4x lebih besar sama dengan, karena di sini 5 tidak ada variabelnya, maka kita pindahkan 5 ke sebelah kanan. Jadinya min 2 kurangi 5, min 2 min 5. Jadi hasilnya min 7. Nah, seperti biasa ketika perlu diingat ya, ketika kita menemukan bahwa di sini ada tanda negatif, maka tanda itu akan berubah. Yang tadinya min 4x lebih besar dari sama dengan min 7, maka hasilnya akan 4x lebih kecil dari 7, dan min sama min pasti jadi plus. Maka dapat kita simpulkan bahwa x kurang dari sama dengan 7 per 4 atau buka kurung negatif minus tak hingga, 7 per 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus tak hingga, 7 per 4 diiris, itu hasil irisan dari min 1,2. Nah, ini gambar selangnya. Gambar grafiknya, dari gambar grafik bilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa irisan dua interval tersebut adalah min 1,7 per 4. Ya, himpunan kedua, himpunan penyelesaiannya min 1,7 per 4. Pada bagian ketiga, untuk interval x yang lebih besar sama dengan 2 atau buka kurung 2, buka kurung siku 2, tak hingga,
maka kita memiliki di sini semuanya positif. Jadi 3 dikali x min 2 dikurangi x plus 1 lebih besar sama dengan min 2. Maka 3 kali x, 3x, 3 kali min 2 adalah min 6. Min kali x min kali plus 1 adalah min 1 lebih besar dari sama dengan min 2. Maka 3x dikurangi x itu hasilnya 2x. Min 6 dikurangi 1 hasilnya min 7 lebih besar dari sama dengan min 2. Karena di sini min 7 tidak memiliki variabel, maka akan saya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2x lebih besar dari sama dengan min 2 ditambah 7 adalah 5. Maka dapat dihasilkan x lebih besar dari sama dengan 5/2 atau buka kurung siku 5/2, tak hingga. Jadi HP yang ketiga adalah 5/2, tak hingga. Irisan antara 2, tak hingga. Nah ini adalah garis bilangannya. Dari gambar garis bilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil irisan dua interval tersebut adalah 5/2 sampai dengan koma tak hingga. Sehingga himpunan penyelesaian yang ketiga adalah 5/2 sampai dengan tak hingga. Dan untuk himpunan penyelesaian yang tadi, untuk penyelesaian tadi, maka kita gabungkan himpunan penyelesaian yang pertama, digabungkan dengan himpunan penyelesaian yang kedua, digabungkan dengan himpunan penyelesaian yang ketiga, maka hasilnya seperti ini. Untuk lebih mempermudah, masing-masing interval dapat digambarkan dalam sebuah garis bilangan. Nah, berikut garis bilangannya adalah -1 mengarahnya ke sebelah kiri. Kemudian ini untuk himpunan penyelesaian pertama ya. Ini yang kedua adalah himpunan penyelesaian kedua. Itu berada di min 1 sampai 7/4. Kemudian himpunan penyelesaian yang ketiga itu dari 5/2 sampai dengan tak terhingga. Maka himpunan penyelesaian ketiga-tiganya yang mengiris ketiga-tiganya adalah minus tak hingga 7/4 digabung dengan 5/2 sampai dengan tak hingga. Nah, berikut adalah soal-soal latihan. Kamu perhatikan contoh-contoh soal yang tadi. Di sini saya Bapak akan memberikan contoh soal-soal latihan. Cari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan dari himpunan nilai sistem bilangan real dan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Kalian pelajari lagi apa yang sudah diajarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.